Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi mardati wa qurbi usabinallahi ta'ala amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semua, hadirin penonton dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan seluruh urusannya akhirin walafiat. Kita kembali lagi kepada pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai tentang arti ibadah. Pertama, saya bacakan terlebih dahulu. Adapun teksnya bisa teman-teman simak. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala serasai kebesaran dan kekuasaannya itu dilakukan dalam keadaan sembunyi, rahasia atau sunyi, di saat dan di tempat yang tidak dilihat dan tidak diketahui orang, dan juga dilakukan dalam keadaan terang dan ramai, dilakukan dengan hati dan anggota badan, disertai keikhlasan karenanya, dengan mengakui keesaannya, yang mana tidak diterima amal kalau tidak mengakui keesaan itu. Melanjutkan penerangan pembahasan tentang arti ibadah. Jadi ibadah ini dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, ibadah yang dilakukan secara sembunyi. Ibadah ini tidak dilakukan di tempat yang ramai, gak dilihat oleh siapapun, hanya kamu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Apa contohnya? Jika seseorang dikasih wewenang di suatu lembaga, ia harus amanah. Ketika mendapati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia harus berani untuk tidak mentandatangani berkas tersebut. Misal berkas persetujuan tentang sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, itu sembunyi. Orang-orang gak ada yang tahu tentang hal itu. Harus jujur. Kemudian apalagi? Kita harus senantiasa gak boleh berkata yang bohong. Itu ibadah juga. Kejujuran kita dikedepankan. Apabila kita jujur, maka kita telah selamat berada pada jalan yang benar. Namun kalau misalnya kita berbohong, kita nanti akan mendapatkan imbasnya itu. Itu yang dimaksud dengan ibadah yang sembunyi. Adapun ibadah yang terang-terangan seperti yang kita lakukan sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ibadah yang dilihat oleh orang. Dan ibadah-ibadah tersebut enggak dinilai pahala, kecuali mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhanmu. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada orang non-Islam yang mengerjakan amal baik, amal soleh? Apakah lantas ia akan masuk ke neraka? Syuf, perhatikan di sini ada ibarat yang sangat bagus. Apakah orang muslim misal dia berinfak, sedekah, tapi dia non muslim, bukan Islam, tapi dia sedekah, melakukan amal kebaikan, apakah dia tetap masuk neraka? Di sini ada ibarat, yaitu semisal saya punya rumah megah, apapun di dalam rumah itu ada isinya, mau apa aja. Tiba-tiba datang teman saya masuk ke dalam rumah itu, mengeluarkan, membagi-bagikan
isi di dalam rumah saya. Misal di meja makan ada kue, dikasih-kasihin tuh kue-kuenya pada orang-orang yang di luar. Apalagi ada motor NMAX, dikasih tuh motor NMAX sama orang yang di luar. Kasihan, misalnya ada orang yang naik sepeda udah tua, dikasih tuh NMAX sama teman saya itu yang masuk ke dalam rumah saya. Tapi dengan perbuatan tersebut, yang dikasih-kasihin itu motor NMAX dikasih, kue dikasih, itu nggak ngakui kalau misalnya itu punya saya. Tapi teman saya bilang apa? Ini saya ngasih. Jadi seperti itulah perumpamaan daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia baik. Dia lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, daya kita beribadah itu nggak akan bisa, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa menghindari maksiat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Begitu. Perhatikanlah riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah aku menjadikan pengiring yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Lantas bertanya Nabi kepadaku, hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya atas Allah Subhanahu wa taala? Aku jawab, Allah dan Rasulnya juga yang lebih mengetahui. Sabdanya, hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yaitu mereka diwajibkan menyembahnya dan tidak boleh menyekutukan sesuatu kepadanya. Dan hak hamba-hambanya atas Allah Subhanahu wa taala yaitu ia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, tidak kepada tumbuhan, hewan, patung, matahari dan makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita salat la ma'budu illallah, hanya ibadah only to Allah Subhanahu wa taala. Apa benefit yang kita nanti dapatkan karena kita telah menjalankan perintah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita. Artinya apa? Ketika kita ibadah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi orang selamat. Apabila kita beribadah kepada Allah, maka kita telah berada pada jalan yang benar. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Selain daripada itu, di dalam Al-Qur'an banyak kita dapati perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh supaya manusia menyembahnya. Dan diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Surah Al-An'am ayat 102. Artinya, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Oleh karena itu, sembahlah Dia, dan Ia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tadi udah ada hadis, tambah lagi firman surah Al-An'am ini menambahkan artinya dari kedua ini menunjukkan kepada kita mana sih yang jalan yang benar, mana sih yang jalan yang salah. Jalan yang benar apa? Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang salah seperti apa? Kita ibadah kepada selain Allah. Kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Itu ibadah yang salah. Maka kita perlu tahu itu. Agar apa? Agar kita semasa hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Supaya apa yang kita kerjakan ini nanti ada hasilnya fi akhirih. Inda fi maut, ketika saat sakaratul maut, maka kita akan diperlihatkan amal-amalan kita. Mungkin cukup sekian, nanti kita akan lanjut lagi karena masih panjang pembahasan ini, agar video juga nggak terlalu panjang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada kesalahan kata-kata, ucapan, makna, mohon dimaafkan. Dan terbuka saran dari para penonton sekalian, bisa hubungi saya atau di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Biar kita belajar 10 menit sebentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.